Shalom sahabat blessing. Kembali kita bertemu di dalam kasih Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang dengan judul Kasih itu mengampuni dan memulihkan. Dasar dari firman saat ini terdapat di dalam Lukas 5 ayat 24 sampai 25 dan saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ini cerita firman Tuhan di mana ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan kita mengetahui bahwa karena dosa dan pelanggaran kita telah memisahkan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu selama dosa dan pelanggaran kita belum dibereskan, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita melihat dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan. Tidak peduli bagaimana kita mengandalkan Tuhan, seperti apa berdoa, percaya Tuhan berkuasa, sebelum ada pemberesan dengan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu maka jangan bermimpi untuk kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita belum ada pemberesan dengan Tuhan, belum ada pengampunan dari Tuhan. Sebaliknya, seketika kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Barulah dari situ kita akan melihat dan menikmati mujizat Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu semua terjadi karena sebagai Bapa yang baik, yang mengasihi anak-anaknya, walaupun sering salah. Saya dan saudara pasti menyadari bahwa sering kali kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Tapi kasih Allah selalu mau memulihkan kita, terlebih lagi mau menyelamatkan kita. Anugerah kasih Allah dan pengampunan dari Allah dicurahkan bagi kita. Tidak hanya menyingkirkan pemisahan antara kita dengan Allah, tetapi dia membuka pintu aliran mujizat yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah dan pengampunannya melepaskan mujizat dan berkat bagi kita. Seperti yang terjadi dalam cerita Alkitab dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saudara bisa baca sendiri di rumah ayat cerita firman Tuhan ini. Beroleh pengampunan dari Allah, maka akan menikmati pemulihan, menikmati mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sahabat blessing, sudahkah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan beroleh pengampunan dari Allah sehingga pemulihan, pintu mujizat itu terbuka bagi kita? Ingat, hanya oleh kasih Allah kita diampuni dan dipulihkan serta menerima mujizat pertolongan Tuhan. Ingat juga, untuk mendapat pengampunan dari Bapa di surga, kita juga harus mengampuni orang lain. Ada firman yang berkata, Matius 6 ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oleh sebab itu lepaskanlah pengampunan dan terimalah pengampunan dari Tuhan, lalu alami pemulihan dan berkat Tuhan. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil. Engkau yang mengetahui keberadaan kami semua. Setiap sahabat blessing yang mendengar dan melihat khotbah hari ini Tuhan, biar itu menjadi rema, kekuatan, menjadi pengajaran, bahkan Tuhan memberikan petunjuk bagi kami, kekuatan bagi kami. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan tolong jamah, kalau ada yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni segala kekurangan kelemahan dosa kami, bawa kami lebih dekat dengan Tuhan dan menerima anugerah pemulihan, menerima anugerah, mujizat, berkat dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa biar kami semua ada dalam naungan kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.